Setelah mendapat arahan dari gubernur ditambah surat keputusan 3 menteri tentang belajar dengan tatap muka, Dinas Pendidikan Kabupaten Oku melakukan simulasi sekolah tatap muka. Dalam simulasi tersebut, setiap siswa diwajibkan untuk mengenakan masker. Kemudian jika saat dilakukan pengecekan suhu tubuh, siswa di atas 37 derajat Celcius, maka siswa tersebut akan diarahkan ke ruangan di mana ada petugas dinas kesehatan yang ditempatkan di setiap sekolah. Tidak hanya itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Oku juga menerapkan sistem hybrid, di mana jika orang tua siswa keberatan anaknya ke sekolah, siswa tetap melakukan proses belajar mengajar melalui daring. PLH Kabupaten Oku Edward Chandra mengatakan, pihaknya optimis jika tahun ajaran baru bulan depan, pemerintah daerah sudah bisa melaksanakan proses belajar mengajar dengan cara tatap muka. Kita lihat bagaimana SOP-nya, prosedurnya, mulai dari anak-anak masuk, tiba di sekolah, dicek suhu tubuh, kemudian dipastikan pakai masker, kemudian juga cuci tangan, baru masuk secara bertahap ke ruang belajar. Dan ruang belajarnya pun dibatasi hanya 25% dari kapasitas ruangan. Selanjutnya, Kepala Dinas Pendidikan Oku Teddy Melwansyah berharap ke depan pandemi di Indonesia berkurang, sehingga pihaknya dapat menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan siswa 100%. Tatap muka apabila nantinya akan dibuka pada awal tahun ajaran baru bulan Juli nanti. Kalau melihat kondisi yang ada sekarang ini, hampir sebagian besar seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Oku ini telah siap, mulai dari checklist prokesnya, SOP-nya, dan tentu saja kesiapan sekolah untuk memenuhi protokol kesehatan ini. Kabupaten Oku siap untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, dan ini memang sudah mendapat lampu hijau dari Pak Gubernur, Bapak Herman Deru, dan tentu saja dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bagus Mihargo, Sriwijaya TV.